Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pres, salam sehat bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya nama Suhana, Widya Suara Muda dari Balai Diklat Aparatur Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN, dan kita mengenalnya dengan istilah berakhlak, yaitu 1. Berorientasi pelayanan, 2. Akuntabel, 3. Kompeten, 4. Harmonis, 5. Loyal, 6. Adaptif, dan 7. Kolaboratif. Sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang implementasi core value dan employer branding ASN, nilai-nilai dasar ASN atau berakhlak mulai diterapkan sebagai pengganti dari nilai-nilai aneka. Adapun dasar hukum daripada penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, yaitu yang pertama Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan diturunkan ke dalam Peraturan Kepala RI nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Kepala RI nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Sedangkan untuk teknis penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS, Kepala RI telah membuat keputusan, yaitu keputusan nomor 13 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dan keputusan Kepala RI nomor 14 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Adapun terkait dengan metode penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS, kita mengenal 3 metode penyelenggaraan pelatihan, yaitu 1. Pelatihan klasikal, di mana dalam kegiatan pelatihan ini seluruh aktivitas, seluruh penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan secara klasikal di lembaga diklat terakreditasi. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan metode blended learning. Di dalam metode blended learning, peserta akan mengikuti 3 tahapan kegiatan yang harus diikuti sampai dengan selesai, yaitu pertama melalui kegiatan pelatihan mandiri atau kita mengenalnya dengan MOOC atau Massive Open Online Course. Kemudian yang kedua adalah distance learning, di mana peserta pelatihan akan mengikuti kegiatan pelatihan secara online dan dilanjutkan dengan kegiatan aktualisasi di tempat kerja masing-masing. Dan yang ketiga adalah kegiatan klasikal, di mana peserta pelatihan pada kegiatan klasikal ini akan hadir di lembaga diklat terakreditasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah metode penyelenggaraan pelatihan dengan distance learning dalam keadaan darurat. Nah, metode ketiga ini hanya bisa dilaksanakan ketika pelatihan secara klasikal maupun blended learning sama sekali tidak bisa dilaksanakan karena ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pelatihan itu dilaksanakan. Nah, pada tahapan ini peserta pelatihan akan mengikuti 2 tahapan atau 2 agenda kegiatan, yaitu melalui pelatihan mandiri atau MOOC. Kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan desain pelatihan dasar CPNS dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode blended learning. Di dalam pelaksanaan secara blended learning ini, yang pertama, peserta pelatihan akan mengikuti kegiatan pelatihan secara mandiri atau kita mengenal dengan mobile learning, yaitu pembelajaran mandiri di LMS yang sudah disiapkan oleh LAN. Nah, kegiatan pembelajaran mandiri ini akan dilaksanakan selama maksimal di 16 hari atau setara dengan 48 jam pelatihan. Kemudian yang kedua, peserta pelatihan akan mengikuti kegiatan secara distance learning. Nah, kegiatan distance learning ini peserta pelatihan tetap nanti akan menggunakan LMS yang sudah disiapkan oleh LAN.
Kemudian mereka akan mengikuti kegiatan pembelajaran, baik itu kegiatan sinkronus maupun asinkronus. Setelah selesai mengikuti kegiatan sinkronus dan asinkronus, peserta pelatihan akan dilanjutkan mengikuti kegiatan aktualisasi di tempat kerja kurang lebih selama 30 hari kerja. Nah, setelah selesai mengikuti kegiatan digital learning, selanjutnya peserta pelatihan akan mengikuti pembelajaran secara klasikal di lembaga diklat terakreditasi selama kurang lebih 6 hari pelatihan atau setara dengan 62 jam pelatihan. Nah, selain mengikuti kegiatan pelatihan secara mandiri maupun secara e-learning dan klasikal, salah satu hal yang terpenting untuk penguatan kompetensi teknis bidang tugas dari CPNS yang bersangkutan, maka CPNS harus mengikuti kegiatan penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang meliputi penguatan teknis bidang tugas administratif dan penguatan teknis bidang tugas substansi. Adapun dari tujuan pembelajaran nilai-nilai dasar ASN ini adalah bahwa agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta sehingga dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Jadi, nilai-nilai dasar ASN ini dititik beratkannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme ASN sebagai pelayan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Selanjutnya untuk kurikulum daripada kegiatan pelatihan secara blended learning ini, yang pertama untuk tahap 1 atau kita tahap MOC, Massive Open Online Course ini, peserta akan mengikuti seluruh materi nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif selama 21 jam pelatihan. Nah, kegiatan ini semua dilakukan dengan menggunakan metode asinkronus. Yang kedua, pada tahap kedua adalah peserta akan mengikuti kegiatan secara e-learning. Di dalam kegiatan e-learning ini, peserta akan mengikuti kegiatan baik itu secara sinkronus dan juga mengikuti kegiatan asinkronus. Untuk kegiatan asinkronus sendiri itu sebanyak 34 jam pelatihan, sedangkan untuk metode sinkronus atau tatap muka secara online dengan pengampu materi atau dengan widya suara itu selama 5 jam pelatihan. Sehingga total kegiatan di tahap 2 ini atau di tahap e-learning ini adalah sebanyak 39 jam pelatihan. Yang ketiga, ada tahapan klasikal. Di dalam tahapan ketiga ini, peserta pelatihan akan hadir atau akan mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran secara klasikal di lembaga diklat terakreditasi. Nah, untuk agenda 2 ini, pembelajaran agenda nilai-nilai dasar PN ini sebanyak 9 jam pelatihan dan akan diikuti oleh peserta pada hari kedua dalam kegiatan Latsar CPNS. Desain pembelajaran untuk kegiatan blended learning ini khusus untuk nilai-nilai dasar ASN itu akan dimulai pada hari keempat. Di mana hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Di mana di sini dibagi beberapa kegiatan sinkronus dan asinkronus. Pada hari keempat, peserta pelatihan akan mengikuti kegiatan tatap muka dengan pengajar selama 2 jam pelatihan. Kemudian pada kegiatan asinkronusnya, peserta akan mempelajari, akan mengerjakan tugas itu selama 6 jam pelatihan. Kemudian pada hari kelima, ini peserta akan melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri atau asinkronus sebanyak 10 jam pelatihan. Kemudian pada hari keenam, peserta akan mengikuti kegiatan asinkronus sebanyak 12 jam pelatihan. Dan pada hari ketujuh, peserta akan mengikuti kegiatan asinkronus sebanyak 6 jam pelatihan dan kegiatan sinkronus sebanyak 3 jam pelatihan. Nah, sedangkan pada
pada desain pembelajaran pada kegiatan e-learning pada sinkronus akan dilakukan pada hari keempat dan hari ketujuh, di mana pada hari keempat ini peserta akan mengikuti kegiatan tatap muka secara online sebanyak 2 jam pelatihan. Adapun aktivitas yang akan dilaksanakan pada saat tatap muka tersebut yang dilakukan oleh tim pengajar dengan peserta, tentunya yang pertama akan dimulai dengan perkenalan dari fasilitator dengan peserta maupun peserta antar peserta. Kemudian fasilitator akan menjelaskan tujuan daripada pertemuan agenda kedua dan ragam aktivitas pembelajarannya, dan dilanjutkan dengan berdiskusi atau menggali pengetahuan-pengetahuan apa saja yang sudah peserta dapatkan atau pemahaman peserta terhadap nilai-nilai berakhlak yang sudah mereka pelajari, baik itu dengan membaca modul, kemudian menonton video pada saat mereka mengikuti kegiatan MOC. Dan yang terakhir, di 2 jam ini, fasilitator akan menjelaskan penugasan yang akan dikerjakan oleh peserta selama mengikuti agenda 2. Sedangkan pada saat kegiatan sinkronus di hari ke-7, selama 3 jam pelatihan, kegiatan pembelajaran akan dimulai dengan ice breaking dulu dari pengampu, kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan tugas dan diskusi berakhlak antar peserta terkait dengan nilai-nilai berakhlak, implementasi nilai-nilai berakhlak pada saat peserta melakukan aktualisasi di tempat kerjanya. Kemudian dilanjutkan dengan pembulatan lesson learn dan pemberian feedback dari fasilitator. Kita memasuki pada desain pembelajaran di hari keempat untuk kegiatan asinkronus, di mana pada kegiatan asinkronus tersebut, peserta nanti akan mengerjakan tugas individu maupun tugas kelompok. Pada penugasan tugas individu ini, kami ingin mengganti aspek C3 dan C4, atau aspek penerapan dan analisis daripada kemampuan peserta terhadap nilai-nilai berakhlak. Sehingga di sini untuk tugas individunya, peserta akan melihat dan mendeskripsikan praktek berakhlak dalam sebuah instansi pemerintah. Kemudian hasil daripada pengamatan dan review dari peserta tersebut, mereka akan membuatnya dan mengetiknya dalam kertas A4, kemudian diupload dalam bentuk PDF. Kemudian sedangkan untuk tugas kelompoknya, peserta akan menonton film Soekarno kurang lebih selama 2 jam pelatihan. Kemudian dari hasil menonton film Soekarno tersebut, peserta harus bisa mendeskripsikan apa dan bagaimana penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dalam film tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat learning journal atau rekaman suara di mana peserta harus menceritakan pengalaman pembelajaran baik itu substansi dan proses pembelajaran harian, baik kegiatan sinkronus maupun asinkronus. Nah, tugas ini akan diupload dalam format MP3 durasi 2-3 menit. Selanjutnya, desain pembelajaran pada hari kelima untuk kegiatan asinkronus. Peserta pelatihan untuk tugas individu akan melaksanakan benchmark nilai-nilai berakhlak. Nah, benchmark ini peserta bisa dilakukan baik itu secara online atau melalui internet atau telepon atau video call. Nah, sedangkan untuk lokus benchmarknya itu boleh instansi pemerintah atau pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun BUMN dan swasta. Bahkan objek benchmarknya juga bisa level individu yang memang bisa dianggap oleh peserta itu menerapkan nilai-nilai berakhlak, ataupun level organisasinya terkait nilai-nilai yang dimiliki organisasi yang diterapkan sehingga menjadi organisasi yang unggul. Nah, di kegiatan ini kami ingin menggali potensi dari aspek C3, C4, dan C5. Artinya mereka harus bisa menerapkan, menganalisis, dan menilai dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati pada kegiatan benchmark tersebut. Kemudian yang kedua, untuk tugas kelompoknya. Untuk tugas kelompoknya nanti peserta akan kami berikan tugas untuk menganalisis sebuah kasus yang ada kaitannya dengan 7 mata pelatihan yang ada pada agenda 2 ini. Bisa dalam bentuk berupa video atau narasi
Nah, nanti mereka akan diminta untuk mendeskripsikan rumusan kasus dan atau masalah pokok, aktor yang terlibat dan peran setiap aktornya berdasar konteks daripada deskripsi kasus tersebut. Kemudian setelah itu mereka harus mampu menganalisis bagaimana penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS berakhlak oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks daripada deskripsi kasus. Kemudian dan bagaimana dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan berdasar konteks dari deskripsi kasus. Nah, kegiatan asinkronus di hari kelima sama dengan pada hari keempat, mereka akan terakhir akan membuat learning journal ya. Jadi learning journal terkait dengan pengalaman pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Selanjutnya pada hari ke-6 ini kegiatan asinkronus sebanyak 12 jam pelatihan, di mana peserta nanti harus mampu merefleksikan aktualisasi nilai-nilai berakhlak instansi. Nah, ini bagaimana? Jadi mereka akan melaksanakan pengalaman dan pengamatan selama bekerja, kemudian dan mampu menguraikan nilai-nilai berakhlak yang diaktualisasikan oleh para pegawai di instansi atau unit kerjanya masing-masing. Nah, ini nanti mereka akan membuatkan laporannya dan minimal 3 contoh bentuk aktualisasi dari setiap mata pelatihannya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk tugas kelompoknya, peserta kami berikan tugas untuk membuat video role play aktualisasi nilai-nilai berakhlak, di mana mereka akan membuat skenario video yang dapat menggambarkan contoh atau praktek aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Bisa saja di lingkungan bekerjanya atau dimanapun mereka itu berada. Dan yang terakhir, di hari ke-6 juga mereka akan membuat learning journal atau rekaman suara, kurang lebih 1 jam pelatihan, di mana mereka harus mampu menceritakan pengalaman pembelajaran atau substansi dan proses pembelajaran harian pada saat asinkronus. Dan yang terakhir, untuk kegiatan asinkronus di hari ke-7 ini, peserta akan mengerjakan tugas kelompok, yaitu mereka akan membuat komitmen dan branding ASN berakhlak. Nah, nanti di sini peserta akan berkelompok membuat sebuah video yang menampilkan bagaimana komitmen kelompok untuk terus mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya sebagai PNS, dan branding ASN yang bangga melayani bangsa. Nah, ini durasi videonya cukup panjang, sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian nanti link YouTube-nya itu diupload dan diserahkan kepada fasilitator. Nah, kegiatan di hari asinkronus di hari ke-7 ini adalah peserta akan membuat learning journal untuk menceritakan pengalaman pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Nah, sedangkan kegiatan pembelajaran pada saat klasikal sebanyak 9 jam pelatihan, kami akan membaginya menjadi 2 kelas. Yang pertama, yang kelas besar, pada tahapan ini kami akan mulai dengan menyampaikan outline, kemudian membuat aturan main, dan menyampaikan tujuan pembelajaran agenda 2 terkait dengan tingkat pemahaman pesertanya. Kemudian untuk mencairkan suasana dan untuk membagi kelompok, kami akan membuat kegiatan ice breaking dengan peserta pelatihan. Kemudian yang terakhir adalah refleksi berakhlak, yaitu pemutaran video komitmen dan branding ASN berakhlak. Ada 4 video yang dibuat pada saat tahapan e-learning ini. Dan yang terakhir adalah peserta akan menyusun kamus aktualisasi nilai-nilai berakhlak, kemudian mempresentasikannya. Kemudian kami akan memberikan feedback daripada hasil presentasi yang disampaikan oleh peserta. Kemudian yang terakhir di siang harinya, peserta akan dibuat kelas kecil, yaitu agar mereka mereview pengalaman berkesan penerapan nilai berakhlak pada saat pelaksanaan aktualisasi habituasi di tempat kerja. Kemudian yang terakhir, peserta akan membuat ikrar, janji atau surat cinta dalam kegiatan klasikal tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan strategi pembelajaran agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya.
dan bisa mendukung daripada kegiatan pembelajaran Latsar CPNS.